Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin baik. Teman-teman, kamu sering nggak mengalami itu leher kamu bagian belakang itu tegang, kemudian juga pundak kamu itu juga tegang, ya. Nah, kamu sering kali mikirnya juga aneh-aneh, biasa kalau kamu cemas, biasanya kamu akan mikir, waduh apa nih kolesterol, tapi ketika dicek kolesterol kok nggak apa-apa, kolesterol normal gitu kan, apa ini ada sakit apa, deh normal juga gitu kan. Terus kenapa nih kok tegang terus, rasanya di pundak, di sini gitu kan. Nah, teman-teman semuanya itu hal yang wajar sekali ketika kamu mengalami gangguan kecemasan. Jadi akan muncul ketegangan otot dan ketegangan-ketegangan itu akan muncul di area tertentu, salah satunya di daerah sini dan kemudian daerah sini. Walaupun mungkin bagi beberapa orang ini adalah hal yang sangat nggak terlalu penting atau nggak terlalu mengerikan atau nggak terlalu dipikirkan karena beberapa orang mungkin akan masih merasa bahwa jantung berdebar itu lebih horor, jantung berdebar, kemudian nafas pendek, kemudian lemas itu jauh lebih nggak nyaman sekali dibandingkan hal ini. Namun saya percaya bahwa itu juga cukup mengganggu kan. Nah, teman-teman saya akan mau share di video ini bagaimana cara untuk mengatasi itu semuanya. Oke, mau? Nah, kalau mau seperti biasa teman-teman, subscribe. Kalau kamu udah sering nonton video saya dan kamu juga belum subscribe, aduh, mbok ya kamu tuh subscribe gitu loh ya. Biar saya juga semakin semangat gitu. Waduh, subscriber semakin banyak gitu. Jadi jangan cuma nonton tapi juga subscribe ya. Oke. Nah, silakan ditunggu subscribe-nya. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe. Teman-teman kenapa sih bisa tegang di situ? Ya karena kamu cemas. Udah, jawabannya itu aja. Jadi kalau kamu cemas, kamu akan masuk dalam mode survival, dan mode survival itu akan membuat kamu mengalami ketegangan otot ya. Dan otot di sini dan di sini. Dan juga saya juga dibahas juga tentang hal-hal lain tegangan otot yang muncul yang karena gangguan kecemasan ada di sini. Kalau kamu mau lebih detail, ada juga di sini ya. Silahkan ditonton. Nah, teman-teman yang mau saya bahas di sini lah, bagaimana solusinya sekarang? Bagaimana solusi untuk mengatasi rasa nggak enak di sini? Ya, tentu saja solusi ini juga perlu kamu perhatikan bahwa setelah kamu praktek apa yang saya mau bahas ini, kamu juga kurangi kecemasanmu. Karena kalau kamu kemudian praktek ya, yang sebentar lagi kita share, kemudian kamu mendapatkan rasa nyaman, rasa enakan, kemudian kamu masih mikir-mikir masih jalan terus, ya itu kamu setegang lagi. Ya, itu terjadi lagi teman-teman. Jadi perlu perpaduan antara ketika kamu melakukan apa yang saya bahas sebentar lagi, dan juga jangan terus terbiasa dengan kebiasaan mikir-mikir, mikir negatif terus, mikir negatif, mikir aneh, overthinking, mikir yang membuat kamu jadi nggak nyaman ya. Jadi kalau kamu masih sering mikir negatif, kamu perlu cek video ini. Belajarlah teman-teman, setiap kali kamu punya anxiety, kamu belajar tidak memakan semua umpan dari pikiran kamu. Karena setiap kali kamu ada rasa tegang di sini, kemudian kamu makan umpannya, wah ini, wah ini sakit A, ini sakit B, wah ini kolesterol dan sebagainya, kamu akan semakin merasakan kecemasan kamu semakin meningkat. Jadi sekali lagi, jangan mudah terprank, jangan mudah terprank, terperdaya oleh pikiran-pikiran kamu. Belajar ya. Dan saya percaya kamu akan bisa melakukannya dengan jauh lebih baik lagi ke depan. Oke, sekarang kita masuk kepada gimana caranya. Ada tiga gerakan yang akan saya share yang akan bisa membantu untuk mereduksi ketegangan yang muncul di leher dan juga di pundak kamu. Oke, nah cara pertama yang perlu kamu lakukan adalah dengan cara kamu menaikkan pundak kamu ke arah puping. Jadi kamu lakukan dengan perlahan, jangan cepat-cepat, ya, perlahan. Nah, naikkan seperti ini. Rasakan saja, rasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu seperti ini. Oke, tinggikan. Kamu akan merasakan ada rasa di bagian pundakmu sebelah sini, di leher juga kerasa. Nah, itu kamu tinggikan aja gini. Nikmati ya teman-teman ya, nikmati terus naikkan, tegangkan ya. Kamu konstruksikan teman-teman, bukan begini doang. Enggak, kamu begini kemudian kamu agak tegangkan. Agak tegangkan bagian belakang juga gitu loh. Oke. Jadi terus tegangkan beberapa menit teman-teman. Kemudian kalau udah, kemudian kamu turunkan, relax. Oke, relax. Tahan nafas panjang. Hembuskan.
Relax, ya. Nggak cukup cuma sekali teman-teman, lakukan lagi. Tegangkan ya. Kemudian turunkan perlahan. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Rasakan rileks. Ulang beberapa kali gerakan pertama. Gerakan kedua adalah buka dadanya dan biarkan pundak ini ke belakang. Jadi kayak begini. Oke, mungkin ya, tahu ya. Mungkin gini kali ya. Nah, kayak gini lebih jelas. Nah, ini nanti bawa ke belakang juga. Oke. Nah, rasakan tensionnya teman-teman. Rasakan kamu tegangkan juga di sini, kamu rasakan tarik ke belakang. Namun tarik aja deh pokoknya. Tarik gitu. Rasakan aja. Kemudian saat itu kamu relakskan ke depan, bungkuin dagunya ke dada. Oke. Lagi. Rasakan di area pundak itu kena gitu rasanya. Area pundak itu kena tegangannya. Tekan ya. Kemudian ini lagi. Oke. Udah, tarik nafas panjang. Teruskan. Lakukan beberapa kali. Kemudian yang ketiga adalah kamu hanya sekedar tarik nafas panjang. Izinkan untuk rilekskan tubuh kamu dengan kamu sekedar tarik nafas panjang. Dan kemudian kamu katakan hu, hu, getarkan leher, getarkan hu. Lagi. Hu. Nah, ketika kamu humming kayak gini, semacam bergumam gitu, getarkan gitu, di daerah sini kamu rasakan itu, kamu akan lebih rileks teman-teman. Ya. Nah, simpelkan caranya teman-teman. Nah, silahkan kamu lakukan itu sekian menit. Ya, intinya kamu lakukan beberapa menit lah ya. Dan jangan terburu-buru. Oke, silahkan dipraktekkan. Dan kalau kamu mendapatkan manfaat, silahkan kamu komen juga. Dan bagi teman-teman yang masih saja punya pikiran negatif, masih saja mengalami gangguan kecemasan, masih saja belum bisa lepas dari gangguan kecemasan, ingat ya untuk punya buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Ingat, saya selalu mengingatkan di setiap video saya supaya kamu segera dapatkan, supaya kamu segera bisa membantu kamu untuk segera bangkit, lebih pulih lagi dengan lebih cepat lagi. Dan tentunya teman-teman, dengan kamu mendapatkan buku itu, kamu kan punya panduan tuh. Oh, ini caranya begini. Ada juga audio relaksasinya, ada teknik terapinya, ada grup WhatsApp-nya, ada banyak keuntungan. Jadi nggak cuma baca buku lah, ya. Nggak cuma baca buku, ada banyak manfaat yang didapatkan selain kamu baca buku. Dan juga kalau kamu masih malas baca buku, ada produk saya yang lain, ada namanya Bye-Bye Cemas Online Training. Ini isinya adalah video-video, audio terapi, artikel-artikel yang saya bahas demikian rupa, yang bahas tentang kecemasan, bagaimana solusinya, bagaimana cara-caranya, teknik-teknik terapinya apa aja, dan banyak hal lainnya saya bahas di sini, yang itu kamu nggak perlu pusing nyari di YouTube, nyari di mana-mana, karena semua sudah saya bahas di situ. Jadi kamu udah punya alur yang jelas nih apa, gimana solusinya udah jelas banget gitu lah. Nggak perlu terlalu banyak pusing sana sini gitu ya. Udah punya outline jelas. Nah, ketika kamu punya outline yang jelas, jaraknya jelas, maka kemudian ketika kamu menambah ilmu ke lain-lain ya akan jauh lebih ngerti juga gitu. Jadi nggak perlu bingung dari mana saya mulai gitu ya. Oke, silakan kamu gunakan Bye-Bye Cemas Online Training. Dan tentunya teman-teman seperti yang bahas di awal tadi adalah selain kamu lakukan gerakan-gerakan tadi, kamu juga perlu memanage pikiran kamu, ya. Dan
Lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang akan membantu kamu yang akan jauh lebih baik. Begitu kamu bisa lebih happy dengan kehidupan kamu, belajar untuk menerima apa yang telah terjadi, dan belajar untuk terus berdamai dengan apa yang terjadi, kamu akan jauh lebih baik lagi. Demikian teman-teman, video singkat ini semoga bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam, bye-bye, cemas.